Seorang warga tewas ditikam oleh tetangga sendiri di Kampung Sidorejo, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung. Sebelumnya, pria bernama Heri tersebut sempat terekam CCTV berlari meminta tolong ke arah warga dengan kondisi bersimbah darah. Korban meninggal dunia seusai menjalani perawatan di RSUD Sejiram Setason seimbas luka-luka yang dialami. Selengkapnya terkait dengan kabar ini akan dilaporkan oleh jurnalis Bangka Pos, Riki Pratama. Selamat sore, Riki. Ya, selamat sore. Baik, ini bisa dilaporkan bagaimana kronologi peristiwa penikaman terhadap korban dan juga apa yang jadi pemicu pelaku nekat melakukan aksinya ini. Ya, baik pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada dapat kami sampaikan pada tepatnya hari Sabtu kemarin, tanggal 16 Agustus 2025, tepatnya pukul 18.30 atau setengah 7 malam, masyarakat di Kecamatan Mentok heboh dengan adanya seseorang bernama Heri yang diketahui merupakan warga Sumatera Selatan berlari karena mengeluhkan kesakitan akibat penganiayaan berat, di mana di punggung daripada korban ini mengalami luka berat akibat tusukan benda tajam, sehingga ia berlari di sekitar kontrakannya yang berada di Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, di mana dugaan awal pada waktu itu eh, ia terlibat cekcok dengan tetangga kontrakannya akibat dugaan eh, tuduhan terkait dengan adanya pencurian yang dilakukan oleh korban yang dituduh oleh pelaku. Namun keduanya cekcok dan sama-sama mengambil senjata tajam, dan akhirnya pelaku ini menikam korban sebanyak 4 kali yang mengenai punggung korban, dan akhirnya korban melarikan diri berteriak, dan juga pelaku melarikan diri ke daerah lain. Akibat peristiwa itu, korban maksud kami langsung dibawa oleh masyarakat yang mengetahui dan mendapatkan pengobatan selama 2 hari. Tidak lama dari itu korban meninggal dunia akibat luka benda tajam maksud kami luka benda tajam yang mengikat ia meninggal dunia, seperti itu. Baik, Riki, lalu bagaimana akhirnya polisi dapat menangkap pelaku? Ya, baik. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Kapolres Bangka Barat, AKP Pradana Aditya Nugraha, yang menyampaikan langsung terkait dengan kronologis penangkapan di Mapolres Bangka Barat pada siang tadi, di mana ia menyampaikan bahwa penangkapan tersangka berinisial J, usia 40-an lebih, ini merupakan warga daripada Sumatera Selatan, di mana korban ini setelah melakukan penikaman terhadap korban, ia berlari ke daerah Kabupaten Bangka, tepatnya di Kecamatan Belinyu, di mana polisi yang tahu keberadaan tersangka ini langsung menangkap tersangka pada kemarin sore, di mana di pengakuan dari tersangka ini mengakui bahwa ialah melakukan penikaman terhadap korban sebanyak 4 kali di bagian punggung yang mengakibatkan korban meninggal dunia, seperti itu. Baik, Riki, lalu bagaimana hubungan antara pelaku dan korban? Apakah benar keduanya ini belum lama mengenal? Ya, baik. Berdasarkan wawancara kami dengan tersangka di Polres Barat, ia mengaku bahwa sangka dengan korban ini baru kenal 3 hari, karena mereka ini sama-sama merupakan pendatang dari provinsi Sumatera Selatan yang bekerja sebagai pekerja Bank TI atau timah di Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Ia mengatakan kontrakan mereka berdekatan, baru kenal 3 hari sebelum akhirnya persoalan hukum ini terjadi, seperti itu. Jadi hubungannya hanya pertemanan, tidak hubungan keluarga. Baik, Riki, terkait dengan aksinya tersebut, apa yang disampaikan pelaku saat konferensi pers dengan polisi tadi? Ya, baik. Berdasarkan hasil konversasi, maksud kami jumpa pers yang dilaksanakan oleh Polres Bangka Barat siang tadi,
tersangka menyesali perbuatannya. Ia juga terlihat menangis, menahan mengusap air mata ketika ditanya oleh awak media apakah menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa korban yang ia tim meninggal dunia. Ia mengatakan menyesali perbuatan tersebut. Ia hilang dan juga mungkin karena cekcok yang membuat ia tidak menahan diri sehingga pertikaian atau perkelahian antara keduanya tadi sehingga ia menyesali perbuatan itu dan ia sampaikan di depan awak media saat jumpa pers dengan sejumlah awak dia di Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Belitung. Seperti itu. Baik, terkait dengan aksi penikaman yang dilakukan pelaku dan akhirnya menewaskan korban, apa pasal yang disangkakan terhadap pelaku ini, Ricky? Ya, baik. Kapolres Bangka Barat, AKBP Pradana Aditya Nugraha menyampaikan bahwa satu tersangka ini dikenakan pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Ia mengatakan sementara untuk barang bukti sebilah pisau juga telah diamankan oleh jajaran Polres Bangka Barat. Untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan tahap akan terus berjalan hingga nanti proses persidangan. Seperti itu yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Bangka Pos, Ricky Pratama melaporkan terkait dengan kasus penikaman seorang pria di Bangka Barat. Selamat bertugas kembali. Saya sampaikan saja karena kalau yang di teks nanti terlalu panjang, nanti rekan-rekan bisa baca langsung ya. Tapi singkatnya, 4 hari sebelum kejadian itu ada miskomunikasi karena yang bersangkutan itu pelaku itu ada kehilangan uang. Nah kebetulan selama kurang lebih 1 minggu sebelumnya mereka ini sudah saling kenal dan korban itu orang yang sering masuk ke dalam kamar dari pelaku, entah pinjam korek dan seterusnya ya. Kemudian dari kenal tadi pernah suatu ketika yang bersangkutan ini meninggalkan kontrakannya, lupa pintunya ditutup, ada uangnya hilang dan beberapa barang tidak terletakkan pada tempatnya lagi. Dan orang yang dicurigai oleh yang bersangkutan adalah korban yang sudah meninggal dunia dan singkatnya demikian. Kemudian dari 4 hari sebelum kejadian itu sudah ada kesalahpahaman tadi, yang bersangkutan tadi pelaku juga menuduh korban demikian dan dari pihak korban mengelak. Tapi persoalan tadi tetap tajam dengan tuduhan dan pengelakan tadi. Sampai puncaknya di hari Sabtu kemarin sama-sama sudah saling ribut sebelumnya di depan rumah kontrakan. Yang satu naik ke kontrakan atas ambil barang, yang satu lagi masuk ke kamarnya untuk ambil pisau. Disitulah terjadi pertikaian dan korban waktu itu ditikam oleh yang bersangkutan 4 kali tikaman di bagian punggung. Sempat dibawa segera ke rumah sakit dilakukan perawatan, tapi selang 2 hari kemudian tidak tertolong nyawanya. Dan dari awal kami juga memang sudah membentuk tim gabungan dari Reskrim, Intel dan Polsek untuk melakukan pemburuan kepada pelaku. Kemudian kemarin sore berhasil diamankan di wilayah Belinyu, Bangka Induk dari pelakunya. Kemudian tadi malam sudah langsung kita bawa kemari. Jumlah kehilangan uangnya kira-kira berapa? Jumlah kehilangan uang kalau nggak salah 2 juta. Hubungan mereka berdua ini apa dan? Hubungan tidak ada, hubungan keluarga tidak ada, mereka hanya saling kenal karena kebetulan satu tempat tinggal kontrakan. Korban tuh Korban aslinya orang Sungsang, kalau pelakunya aslinya orang Oku. Ada indikasi berencana tidak dan? Perencanaan mungkin tidak mengarah ke situ karena dua-duanya awalnya karena baku ribut tadi ya, di depan kontrakan, tapi ini ya spontan saja pada ambil sadarnya masing-masing, ribut kemudian sampai terjadi perbuatan tadi. Setelah TKP itu kok korban ini pelaku ini mengakui nggak kok itu berdiri ambil uang itu? Pelaku tidak ada sampai dengan ya.
Dan pelaku itu kan sempat minta tolong. Korban maksudnya. Korban. Karena yang dituduh saat itu adalah korban. Nah, korban karena tetap nggak terima, mereka juga sama-sama saling menuduh, akhirnya terjadilah pertikaian. Dan korban kan sempat minta tolong sambil membawa handuk Korban itu. sempat minta tolong setelah ditikam, itu kan dia teriak-teriak minta tolong, kemudian dari lingkungan setempat langsung bawa ke rumah sakit. Malam itu juga anggota kami juga langsung ke TKP untuk mengecek TKP dan melakukan olah TKP juga ya, termasuk ke rumah sakit. Kemudian untuk pelaku sendiri setelah kejadian langsung dengan menggunakan sepeda motor pergi ke arah Beli. Ya. Untuk ancaman 351 ayat 3 maksimal 7 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.